Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi dengan masalah orang gila jabatan. Pada masa Umar, salah satu panglima Khalid bin Walid itu dia bukan orang gila jabatan. Pada saat dia menjadi panglima, dia selalu menang gitu. Nah, karena Umar merasa seandainya dia diangkat terus, orang akan seolah-olah nanti memuja dia gitu. Kemudian pada suatu saat Umar menurunkan jabatannya sebagai panglima dan dia diangkat sebagai prajurit biasa gitu. Tapi anehnya Khalid bin Walid dia tidak merasa kecewa. Saya berjuang bukan karena Umar katanya. Saya karena lillahi ta'ala, berjuang karena untuk Allah gitu. Bagaimana dengan kisah Khalid bin Walid? Ini yang pertanyaan pertama. Baik, terima kasih. Sebetulnya bukan pertanyaan ini untuk penguatan. Yang pertama, dalam sejarah kita baca di saat Khalid bin Walid sebagai panglima Islam, panglima perang yang memiliki kompetensi sebagai kepemimpinan perang, yang tidak hanya sukses ketika memimpin kaum muslimin, tetapi juga dulu sukses memimpin orang kafir Quraisy melawan kaum muslimin. Lalu ketika beliau masuk Islam, berlakulah dalil yang dikatakan oleh Rasulullah, khairuhum fil jahiliyah khairuhum fil Islam. Kalau kalian punya potensi sejak zaman jahiliyah, lalu masuk Islam kalian, potensi itu tidak akan hilang. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu hebat. Begitu hijrah dia semakin hebat. Maka salah juga orang apabila hijrah akhirnya rontok kehidupannya, semakin hijrah semakin kocar-kacir, itu salah. Sebab khairum fil jahiliyah khairum fil Islam. Kalau kalian punya potensi zaman jahiliyah, maka kalian akan juga hebat ketika masuk Islam. Buktinya Pak Khalid bin Walid, beliau sukses memimpin kaum Quraisy untuk melawan umat Islam di Jabal Uhud ketika perang Uhud, dan umat Islam kalah. Ketika beliau memimpin kaum muslimin, kehebatannya tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak pernah kalah walaupun badannya itu sayatannya puluhan. Dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau adalah panglima besar umat Islam yang tidak pernah terkalahkan. Walaupun masa Islamnya bersama Rasulullah sangat sedikit. Karena kalau dia durasinya, masa dia melawan Islam itu jauh lebih panjang daripada ketika dia memimpin kaum muslimin. Tetapi seorang Khalid bin Walid ketika masuk Islam, dia akan tebus kesalahannya dahulu sebelum masuk Islam. Akhirnya apa? Tidak pernah perang yang kalah di tangan Khalid bin Walid. Artinya setiap dia menjadi panglima perang, dia menang. Suatu saat ketika suatu perang terjadi, Khalid bin Walid berada di depan untuk memimpin kaum muslimin. Datang surat dari Amirul Mukminin, Khalifah yang kedua Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, mengirim surat kepada beliau, wahai Khalid, hari ini kamu saya pecat. Bayangkan ketika seorang panglima perang mengangkat marwah, mengangkat moral prajurit menghadapi kaum kafir, waktu itu dipecat. Apa yang respon dari Khalid bin Walid? Betul yang Bapak sampaikan, sedikit pun tidak ada kekecewaan dari Khalid bin Walid. Kenapa? Dia menjadi panglima perang itu bukan karena dia minta, tapi justru diamanahkan oleh khalifah pada waktu itu sebagai panglima perang. Khalifah yang mengamanahkan dan khalifah juga yang mencabut amanah itu, akhirnya dia tidak akan kecewa. Tapi secara manusia dia penasaran, kira-kira kenapa saya dipecat. Lalu dia menghadap ke Madinah bertemu dengan Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu pecat saya? Apa salah saya? Kalau kita sekarang dipecat oleh bupati, apa salah saya itu untuk membela diri? Dipecat oleh gubernur untuk membela diri, dipecat oleh presiden untuk membela diri. Apa salah saya, Pak? Seakan-akan kita benar. Tapi beda dengan Khalid bin Walid. Ternyata dia dipecat oleh Umar bin Khattab untuk menyelamatkan dua pihak. Pertama, untuk menyelamatkan Khalid bin Walid supaya kesuksesan dia itu tidak berujung pada takabur, berujung pada ujub, sehingga ketika saya memimpin pasti umat Islam menang. Supaya menghilangkan, agar mengantisipasi, ini pemimpin yang baik Pak, mengantisipasi nggak mau anak buahnya akan terjerumus. Dia tidak akan elu-elukan kalau dia berprestasi, kalau prestasi itu justru menjerumuskan seorang anak buahnya. Maka Umar bin Khattab sebagai orang yang akidah yang kuat, memiliki visi
politik yang hebat, memiliki manajemen yang baik, tidak rela anak buahnya justru hancur di depan Allah Subhanahu wa taala. Sukses depan manusia tapi hancur depan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Umar bin Khattab tahu ketika seorang sukses sekali, dua kali, tiga kali, maka trust, kepercayaan umat akan berlebih pada dia. Dan apabila berlebih, akhirnya apa? Muncul kultus pribadi. Ketika kultus pribadi muncul, maka rusaklah akidah umat, bahwa umat akan merasakan kalau perang wajib Khalid bin Walid sebagai panglima. Kalau dia tidak panglima, pasti umat Islam kalah. Padahal siapa memberi kemenangan dan kekalahan pada pasukan Islam? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itulah akhirnya Khalid bin Walid gembira dan Umar bin Khattab gembira. Akhirnya apa? Kalau jabatan tidak kita minta lalu dicabut oleh orang yang memberi, insya Allah nothing tulus, tidak ada masalah dalam hidup kita. Dan inilah model prajurit atau panglima yang diberikan amanah, yang dijalankan dengan sebaik-baiknya.